Oke, bismillah. Selamat pagi teman-teman. Bisa jelas ya suara saya? Dengarnya? Oke, kita udah mau masuk ke tentang React Native-nya. Nah, berhubung itu tadi malam ada juga teman-teman yang trouble ya di bagian React Native-nya, dan itu alhamdulillah udah kita bantu selesaikan. Dan tadi barusan dari Mas Vicky ya. Nah, ini nanti bisa tolong di Mas Vicky-nya errornya sebanyak sama ini seperti dari siapa malam ya. Ya, Mas Jakaria ya. Nah, permasalahannya sama di bagian Japanya nih. Di bagian Japanya itu dia si React Native-nya itu masih deteksi Japanya versi 1.8. Nah, sedangkan React Native-nya itu pengennya itu menggunakan Japanya itu versi 11. Nah, nanti biar kita sekalian bahas ini, biar ya ini kan kasusnya mungkin teman-teman akan temui juga kemudian hari kalau install ulang React Native-nya, jadi kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau masnya Vicky-nya berkenan nanti boleh bantu install aplikasi Anydesk ini, linknya udah aku share di WA. Nah, ini aplikasi untuk akses laptopnya masnya. Nanti tentunya nanti ada kode di bagian aplikasi masnya install, nanti baru aku bisa akses itunya. Itu sih kalau berkenan, nanti aku langsung praktekin untuk trouble-nya nanti sambil dijelasin. Nah, setelah itu baru kita bahas materi tentang React Native-nya nanti. Gimana kalau dari Mas Vicky-nya bersedia nggak? Kalau udah ke install nanti bisa bilang ya. Nanti ada kode remote-nya kayak gini. Nah, nanti ada kode kayak gini, kode aksesnya. Nanti aku masukin ke sini biar aku bisa akses laptop masnya. Nanti masnya tinggal di setujuin aja nanti, boleh. Nah, untuk teman-teman lain yang kalau ada trouble juga boleh di share permasalahan di mana, nanti hari ini kita bahas nanti. Nah, sekilas kita bahas tentang apa itu React Native. Nah, React Native itu dia tuh sebuah framework. Nah, framework nanti kita bahas apa itu sebuah framework ini. Nah, ini jadi ada istilah di dalam pemrograman itu bahasa, kemudian framework, kemudian ada istilah juga facade nanti. Nah, kalau bahasa telah kita pelajarin itu ya sebuah media komunikasi antara si user sama komputer nanti. Nah, kemudian kalau framework ini ialah sebuah seperti dia
dia tuh sebuah alat atau alat pendukung dari program tertentu untuk menciptakan sesuatu tujuan. Contohnya dalam hal ini kita mau belajar bahasa JavaScript dan kita membutuhkan sebuah alat karena tujuan kita ingin membuat sebuah aplikasi Android nanti ya. Karena kita buat aplikasi Android, kita mau pakai bahasa JavaScript nanti membuat aplikasi Androidnya. Nah, namun dari JavaScriptnya itu nggak bisa kita langsung buat aplikasinya ke Android. Kita butuh sebuah alatnya, yaitu namanya frameworknya. Nah, di framework ini seperti kita ibaratkan ke dunia nyata kita itu seperti toko bangunan lah misalnya. Nah, di toko bangunan itu udah banyak tuh, ada besinya, ada behelnya, bahkan ada valunya, ada pakunya, bahkan ada batu-batanya, semennya ya kan. Nah, di situ si orang yang menggunakan alat-alat itu atau tukang pembangunan itu tinggal menggunakan aja alat-alatnya itu. Si tukang itu mengetahui fungsi-fungsi setiap bahan-bahannya dan alatnya. Nah, sama nanti kita dalam pembuatan aplikasi Android itu pemrogramannya nanti kita mengetahui apa aja alat-alatnya, bahannya apa aja, fungsi dari alat dan bahan itu apa aja. Dan nanti kita cari tahu bagaimana cara menyusunnya agar bisa menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, itu sih konsepnya itu nanti. Nah, karena di sini si React Native ini dia bisa langsung include ke aplikasi iOS atau Apple. Namun karena Apple ini dia tuh nggak bersifat open source, dia pembuatannya ataupun penggunaan aplikasinya itu harus membutuhkan produk Apple. Nah, karena kita kekurangan fasilitas, nggak ada macOS atau MacBook, kita fokus ke Androidnya aja. Karena si Android atau React Native ini dia nanti nggak ada perbedaan tuh, nggak jauh beda dengan codingan untuk Android. Nanti cuman ada library atau tools tertentu yang khusus Android aja, ada yang khusus untuk iOS saja seperti itu. Tapi dalam strukturnya itu sama semua untuk penggunaannya. Oke, nah kalau ini sih bisa teman-teman baca, intinya di sini React Native itu open source. Open source itu maksudnya itu bersifatnya itu terbuka, gratis, bisa dipakai umum. Berbeda sama produk Apple gitu, harus kita membutuhkan biaya. Kalau si React Native ini kita diberikan akses bebas untuk mengcustom aplikasi-aplikasi Android. Nah, kita mengetahui bahwa aplikasi Android itu atau sebuah aplikasi Android itu bisa dibuat dengan banyak metode atau bahasa JavaScriptnya selain bahasa JavaScript. Contohnya itu ada mungkin teman-teman dengar istilah atau pernah cek lihat lowongan kerja itu misalnya harus native. Nah, native Android sama hybrid. Nah, kalau teman-teman tuh pernah dengar native Android ataupun hybrid F ini, kalau native Android itu aplikasi Android yang dibuat khusus dengan bahasa khususnya Android. Contohnya itu bahasa Java dalam hal ini. Bahasa Java itu Java Android. Nah, aplikasi Java Android ini sebuah bahasa pemrograman Java Android ini untuk menggunakan untuk membuat aplikasi Android aja. Nah, ini disebut dengan native. Jadi dia di sini kalau dibandingkan dengan React Native itu performanya lebih cepat dari Java. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hybrid. Hybrid ini sebuah sebuah bahasa pemrograman yang bisa melakukan sebuah tujuan sekaligus dengan satu konfigurasi. Contohnya dalam hal ini JavaScript dalam hal ini kita akan menggunakan React Native. Nah, React Native ini kita cukup mengoding menggunakan satu bahasa aja, JavaScript, nanti bisa dikompil ke dalam aplikasi Android sama iOS. Nah, namun nanti catatannya tetap untuk mengkompilnya itu butuh macOS kalau untuk Apple-nya, untuk running atau testing debuggingnya. Nah, itu aja gambarannya. Nanti ada aplikasi Android native, ada aplikasi Androidnya itu hybrid. Kalau native itu
aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java Android. Yang biasanya itu pakai Android Studio dia mengembangkannya. Nah, kalau si hybrid itu aplikasinya yang digunakan dari ini React Native. Karena hybrid itu banyak macamnya, atau framework hybrid itu banyak macamnya itu untuk Android ya. Untuk Android yang kita kenali saat ini yaitu React Native. Ada lagi yaitu Flutter. Kalau teman-teman dengar Flutter ini keluaran dari Google juga. Kalau si React Native itu keluaran dari Facebook, perusahaan Facebook. Kalau si Flutter ini keluaran dari Google. Kemudian ada juga yang lain itu kalau salah Ionic, kalau ini kan React Native, Flutter. Nah, Ionic, kalau Ionic ini dia sama seperti menggunakan JavaScript. Nah, dia ditulis dengan dalam bahasa JavaScript. Kalau iOS-nya itu mulai dari versi 8 ke atas. Sama kalau Android-nya itu dimulai dari 4, versi 4 supportnya, maksudnya jadi minimalnya. Nah, ini juga platform hybrid juga, tapi yang populer di tahun ini atau beberapa tahun ke depan itu pasti React Native sama Flutter. Karena Flutter ini tergolong baru dari React Native, tapi populernya cukup cepat karena ini dikembangkan oleh Google. Nah, itu jadi macam-macam metode dalam pembuatan aplikasi Android. Bisa Java native pakai bahasa Java, pakai Android Studio itu toolsnya. Tapi kalau si hybrid itu bisa pakai React Native tadi, Ionic sama Flutter. Nah, text editor atau media untuk mengedit bahasa pemrogramannya itu biasanya digunakan itu VS Code itu. Karena VS Code ini dia multi tugas ya, bisa kita gunakan untuk berbagai bahasa. Jadi kita cukup punya satu text editor seperti ini, nanti bisa kita gunain untuk apa? Karena kita bisa menyesuaikan fitur-fitur apa aja yang kita install di sini. Nah, misalnya kita ingin JavaScript, maka kita tinggal tulis saja di sini JavaScript. Di sini nanti banyak, nanti kita install library atau tools yang didukung untuk pengembangan kita nanti. Nah, itu nanti untuk React Native kita bahas nanti perlahan. Nah, itu untuk gambarannya. Jadi yang kita fokus untuk kelas ini yaitu di bagian React Native-nya nanti. Nah, karena umumnya itu konsepnya sama. Intinya itu nanti menampilkan sebuah teks, menampilkan sebuah gambar, menampilkan sebuah text input, itu semua sama. Tinggal nanti kalau teman-teman pakai ini cari komponen atau sesuatunya, tugasnya itu menampilkan hal itu, yaitu diharapkan nanti teman-teman kelasnya selesai ini bisa dapat konsepnya untuk mengembangkan lebih lanjut itu keahliannya. Oke, gimana kalau Mas Vicky udah bisa install belum itunya? Any design. Oke. 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 Nah, itu mungkin kau gitu ya, boleh sama kemarin siapa ya yang biar yang tadi malam itu lupa namanya. Oh ya, nah boleh itu nggak saya akses ulang itu ke laptopnya untuk nunjukinnya kemarin kita setting kemarin untuk karena ini trouble sama nih trouble-nya. Oke. Anydesk-nya bisa kirim ulang nggak kodenya? Soalnya kalau kodenya masih sama itu kayaknya ini masalah, bisa nggak?
Oh ya, untuk share screen-nya itu patah-patah nggak? Nggak, oke. Oke, oke. Nah, ini Mas Zakaria boleh dibantu save ya. Apa? Udah masuk ya? Oh, oke. Takutnya koneksiku, soalnya ini lagi di halaman luar rumah, jadi wifi nya nggak terlalu banyak sinyalnya. Udah bisa belum? Coba aku stop dulu screen. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mungkin aku jelaskan aja ya. Yang pertama itu mana ya tadi? Oke, putus-putus suaranya. Oke, koneksinya kayak kurang kurang mendukung ya. Kita bahas ini. Nah, kalau dari sini sebenarnya permasalahannya itu kalau nanti di ini tadi dicek dulu versi Japanya di CMD-nya mungkin. Nah, masnya masuk ke CMD nanti, kebetulan aku menggunakan Linux ya, jadi namanya itu terminal. Nah, ketikan itu Java C seperti ini version. Nah, nanti kalau di sini udah 11, kalau nanti misalnya di sini munculnya itu masih bukan 11 lah intinya. Ini pokoknya selain angka 11 di sini, maka maksudnya install lagi atau install namanya, install ulang itunya, apa tuh, Japanya. Java JDK. Nah, misalnya masnya itu di Windows berapa, misalnya install JDK 11 di for Windows misalnya Windows 10 atau Windows berapa yang punya Mas. Nah, nanti di sini bisa cari ya yang sesuai, mungkin di sini bisa usahakan itu cari yang tutorialnya itu yang download aja sih, download file .exe, nanti bisa langsung diinstal. Connect ini share screen-nya nggak patah-patah ya? Enggak ada ya, soalnya kalau browsing kenapa enggak. Nah, sini di yap. Oke, oke. Oke. Nah, kalau itu udah bisa, udah tinggal itu tapi itu ternyata di bagian itunya, di bagian Java Home-nya, MV-nya. Nah, bentar ya, aku nggak bisa langsung nunjukin soalnya. Coba set and kalau masnya bisa itu nggak share screen, bisa biar aku nanti aku pandu.
biar teman-teman juga langsung lihat nanti gimana trouble-nya. Oke, oke. Any test 4663 64 68 57. Nah itu nanti dibantu save ya. Oke, udah nampil. Oke, aku screen dulu. Oke, ini mas. Oke, oke. Aku izin dulu ya akses kursornya. Untuk share screennya itu patah-patah nggak? Nah ini teman-teman tadi kan kalau Java CMD, coba CMD. Nah masuk CMD, klikkan Java C min version. Nah, bisa di zoom kan? Nah, nggak bisa. Oke. Nah sekarang kan di Windowsnya ini versi Javanya itu udah 11. Nah tinggal kita atur env-nya. Env itu singkatan dari environment. Nah sistem environment variable. Jadi ini kita setting lokasi Java 11 versi 11 tadi biar bisa kedeteksi oleh si native-nya. Nah kita masuk ke bagian env environment variable. Nah sini kan ini udah ada. Nah di sini kan ada Java Home nih. Coba kita double klik. Ini kayaknya udah 11 ya. Coba
Nah ini aku lagi cari lokasi file Javanya. Biasanya itu ada di C, kemudian ada di mana ya, C, program file. Nah biasanya itu ada OpenJDK. Nah ini OpenJDK, pilih yang 11, coba langsung tuh. Oke, ini udah ya. Nah ini udah menunjukkan bisa. Nah ini kan bisa ini yang nampil ini jangan di close saja, bisa di langsung minimize saja, soalnya itu karena ini di Windows kan dia langsung menjalankan server developmentnya. Kalau di Linux itu dia harus manual jalanin server developmentnya, jadi yang nampil ininya itu nggak perlu di close. Oke, ini udah bisa. Nanti di sini muncul tulisan welcome. Nah ini aku stop dulu unidesnya karena cukup berat. Oke, itu udah bisa ya. Oke, nah untuk teman-teman lain yang kalau masih nemu masalah nanti nggak apa-apa, nanti di share aja di grup nanti. Nah nanti kasusnya kayak gitu, nanti kalau udah teman-teman udah mentok nggak ketemu, nanti ya aku coba remote laptopnya, kita bahas bareng-bareng itu. Nah itu nanti diingat aja kalau nemui masalah nanti trouble seperti ini. Jadi ketika ini ngasih tips saja, ketika teman-teman nemu sebuah error tuh langsung aja dibaca. Biasanya tuh ketika error itu memberikan sebuah referensi errornya itu di mana. Nah contohnya di sini kan ada where. Nah error itu di dalam file build. Nah line ini di sini katanya itu file-nya itu di bagian untuk compile atau build plugin ini. Nah karena si plugin ini memerlukan itu versi Java-nya itu 11, sedangkan di komputer kamu katanya itu menggunakan versi 1,8. Nah makanya di sini ada beberapa macam katanya untuk melakukan meresolve atau memperbaiki errornya. Bisa ganti IDE, maksudnya ganti library untuk pengembangannya, sama ini nih katanya ganti change the Java home environment variable. Nah tadi yang kita lakukan, kita pas install dulu Java 11-nya, kemudian kita lakukan update atau merubah lokasi file Java home-nya ke arah Java 11. Kayak gitu kurang lebih. Oke, aman ya, udah nggak ada masalah lagi sama dengan natifnya.
Oke, kalau nggak ada mau maksudnya nggak ada lagi mau di trouble tentang natifnya, kita nanti mulai bahas tentang materinya. Nah, untuk si natif ini kita memerlukan sebuah project natifnya. Nah, teman-teman mungkin udah coba sebelumnya itu ada perintah untuk membuat project. Nah, kalau ini salah ya, ini sebenarnya perintah untuk membuat project yaitu bentar, ini aku benerin dulu. Oke, nah di sini kita membuat sebuah project React Native-nya. Tujuannya apa? Tujuan kita agar kita bisa lanjut dalam pengembangan React Native-nya, aplikasi kita. Yang pertama, misalnya teman-teman usahakan untuk menyiapkan sebuah folder khusus untuk menampung project-project React Native kita. Biasanya kalau saya sendiri biasanya itu membuat sebuah folder tersendiri, namanya itu di dokumen misalnya, di dev misalnya, kemudian di sini nanti ada di React Native misalnya. Nah, tapi teman-teman bebas mau di mana lokasinya. Karena ini untuk kelas, berarti aku menyesuaikan aja di folder kursusnya. Nah, di sini B3 ya. Oke, nah di sini aku akan membuat sebuah folder React Native-nya. Nah, karena di sini sebuah manager file, kalau di Windows kan teman-teman namanya itu Windows Explorer ya. Kalau di Linux itu namanya file manager. Nah, ini aku klik kanan di sini bisa open in terminal. Atau teman-teman di Windows itu bisa kalau salah klik kanan pilih open CMD ya misalnya. Nah, itu salah. Atau bisa dicari lah di bagian start Windows teman-teman CMD misalnya, itu di teman-teman, tapi kalau di tempatku ini namanya terminal ya. Nah, sebenarnya di CMD sama sini itu kita bisa melakukan interaksi komputernya. Misalnya kita posisi aku sekarang di sini menampilkan ls. Nah, di sini isi folder home-nya, ada isi folder di sini. Nah, di sini perintah dasarnya. Kalau di Windows itu nggak terlalu banyak tahu aku. Mungkin di sini kurang lebih nggak terlalu banyak, nggak terlalu beda perbedaannya. Syntax CMD Windows. Oh ya, di teman-teman Windows tuh kalau mau lihat isi itu tadi pakai dir seperti ini. Dia menampilkan list dir di folder. Kalau ls di sini kepanjang itu list. Nah, kalau di teman-teman Windows tuh, nah di sini banyak nih. Tapi di sini hati-hati, jangan asal coba teks sintaknya. Teman-teman harus perhatikan fungsinya apa sintaknya. Takutnya nanti malah menghapus file yang riskan di Windows-nya, nanti malah buat error. Intinya kalau teman-teman di Windows-nya bisa klik kanan, di sini klik kanan open with CMD misalnya. Kalau kebetulan ini aku terminal. Nah, jadi aku bisa masuk di sini open with terminal. Nah, sekarang di terminal aku atau di CMD teman-teman nanti akan menampilkan sebuah ini lokasi direktori saat ini. Sekarang kan posisi sekarang kan di folder B3. Nah, ini juga di folder B3. Nah, di sini kan ada file index.html sama java.js. Dari sini kita bisa dilihat di sini lewat terminal pakai ls kalau di Linux. Tapi kalau di teman-teman Windows itu menggunakan dir. Nah, di sini nggak bisa pakai dir. Oh, ternyata bisa dir. Nah, baru dapat juga kalau bisa juga dir. Nah, soalnya biasa pakai ls.
Nah, di sini kita masuk ke kasus pertama, yaitu membuat sebuah project baru. Mana tadi ya? Nah, buat project baru dengan perintah apa? Teman-teman mungkin udah pernah coba kalau udah berhasil install, yaitu npx React Native init. Nah, kemudian di sini iringi dengan nama aplikasi yang ingin kita buat. Nah, nama di sini akan menjadi nama foldernya, kemudian nama aplikasinya. Misalnya kita beri nama todo aja, todo f. Nah, nanti rencana kita belajarnya itu langsung buat aplikasi to-do list lah, bisa checklist, nanti bisa tambah data, bisa ngapus data. Nah, ini tinggal kita enter. Nah, di sini akan mendownload datanya yang diperlukan untuk projectnya. Kemudian sambil ini nunggu, kita bahas struktur dari kodenya apa aja sih isi dari project kita ini. Nah, ini karena ini menggunakan internet, aku buka project yang udah pernah aku buat aja. Kayaknya udah kabus belum? Belum. Ini ada nih kosong. Oke. Aku buka PS Code dulu, kemudian ini aku arahkan ke folder project React Native kita. Misalnya kan karena yang ini masih proses generate projectnya, karena butuh waktu, aku pakai yang project yang sudah ada dulu untuk jelaskan struktur foldernya. Oke, ini misalnya nah, ini udah ada sedikit updatean sih. Nah, nanti pertama kali kita buat projectnya itu kita ini SRC ini diabaikan karena ini udah customan. Yang pertama yang ada itu pasti ini Android, iOS sama Node model ini. Kalau Android ini ya kode-kode yang native Java, tadi aku bilang Java native-nya, Java Android-nya. Kalau ini iOS ini file-file yang berhubungan dengan aplikasi iOS-nya nanti. Nah, yang selain SRC ini udah customer, ya selainnya itu udah bawaan semuanya kecuali ada gambar ini. Nah, di sini coba ada file inti di dalam sini, yaitu namanya index.js. Nah, index.js ini dia yang pertama kali filenya pertama kali di running atau dieksekusi ketika aplikasinya itu kita open di dalam AV kita. Nah, di dalam indeks ini dia tuh memanggil file lain yaitu fjs. Nah, di fjs ini isi kode welcome-nya. Mungkin kita bisa belum langsung nunjukin, ini masih generate karena wifi aku lagi posisinya di luar rumah, jadi nggak terlalu banyak sinyalnya. Nah, oke. Ini kita strukturnya. Penting teman-teman nanti setelah buat project pastikan ada folder Android, iOS, kemudian ada file yang lain-lainnya. Yang pertama itu indeksnya sama FJS-nya. Nah, FJS-nya di sini nanti ada kode welcome-nya. Nah, tapi itu nanti aja aku bahas. Nah, di sini ada namanya fakeit.json. Seperti aku bilang di awal tadi kan, kita ibaratkan React Native ini sebuah toko bangunan. Nah, di sana kan ada list bahan, ada list alat-alat, ada fungsinya. Nah, fakeit.json ini kita ibaratkan seperti itu. Ini sebuah catatan dari React Native-nya di aplikasi kita ini atau di project kita. Nanti ada gunain bahan-bahan apa aja, gunain alat-alat apa aja.
Nah, di sini yang sering kita kenali nanti yaitu ini di bagian dependensi di sini. Dependensi di sini memberikan informasi React yang kita gunakan, React Native yang kita gunakan itu versinya berapa. Nah, kita di sini ini kebetulan versi untuk saat ini project lama ini ya. Project lama itu menggunakan 0,68. Nah, ini. Nah, kalau yang di bawah sini ini udah customan, udah tambahan manual. Kalau defaultnya tuh hanya batas ini aja. Kalau defaultnya udah dua aja. Yang sisa ini udah customan atau udah tambahan. Nah, nanti kita perlahan belajar cara menambahkan fake it atau bahan-bahan apa aja yang kita gunain nanti. Nah, itu nanti yang setelah kita buat, dan kemudian setelah buat projectnya itu nanti teman-teman akan menginstal aplikasi yang seperti aku contohkan tadi ya. Kita menjalankan perintah npx React Native run Android. Nah, ini npx React Native run Android ini. Nah, di sini nanti akan dia proses instalasi yang teman-teman lihat tadi di pas aku benerin errornya tadi. Nah, di sini akan dia kalau di muncul error sini ini intinya nanti hasilnya seperti ini nanti. Nah, kalau di teman-teman Windows itu dia langsung merunning server developmentnya. Makanya tadi kan banyak itu muncul terminal atau CMD-nya. Nah, itu jangan langsung nggak usah di close, karena itu merunning server developmentnya, yaitu ini perintahnya ini untuk merunning. Kalau teman-teman nanti nemu error seperti ini, nah error itu dibaca aja ya, the development server return response error code 500. Ini menunjukkan bahwa si React Native itu nggak bisa terhubung ke server developmentnya. Nah, server developmentnya itu bisa di running manual pakai ini perintahnya. Buka CMD baru, tab baru. Nah, jalankan npx React Native start. Nanti bisa di reload hasil awalnya seperti ini. Nanti teman-teman akan udah lihat seperti ini nanti tampilan di HP-nya atau di emulatornya. Berarti teman-teman udah berhasil install React Native-nya ini. Tinggal kita lakukan custom tampilannya mau seperti apa nanti. Oke. Nah, ini coba udah bisa belum nih. Oke, karena ini belum bisa, karena kita kalau teman-teman untuk runningnya ini udah bisa ya, udah nyampe running belum, nampil seperti ini di Androidnya. Mungkin boleh di list aja di chat misalnya di sini. Satu siapa yang udah bisa sudah bisa running di HP atau emulator sampai welcome lah. Nah, seperti ini. Welcome itu sampai tampilan seperti ini. Sampai seperti ini. Ya. Nanti dibantu list ya, biar nanti bisa aku kontrolnya siapa aja yang belum, nanti bisa kalau ada masalah bisa kita bantu. Nanti soalnya pengennya nanti teman-teman setelah ikut kelas ini benar-benar mendapatkan mendapatkan itunya, manfaatnya, ilmunya, jadi bisa dikembangin lagi nanti. Oke. Oke, nah ini tadi aku bilang di awal kan
kita ibaratkan sebuah Renat itu sebuah toko bangunan. Nah, di toko bangunan itu kan memiliki bahan-bahannya sama alatnya. Nah, sekarang kita kenali alat-alatnya dulu. Alat-alatnya dulu yaitu di sini disebut dengan istilah komponen. Alat dan bahan ini kita ibaratkan disebut dengan komponen. Nah, komponen di sini ialah sebuah blok kode yang digunakan kembali untuk menampilkan sebuah tampilan di dalam aplikasi. Jadi ini kumpulan function yang udah disediakan oleh native-nya yang memiliki fungsi tertentu untuk menampilkan tertentu dan memiliki peralatan tersendiri untuk penggunaannya. Nah, nanti kalau yang metode ini kita skip aja dulu nanti biar nunggu yang ini selesai lah. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas lebih detail ini. Saya mau langsung praktekin. Nah, kita lanjut ke macam-macam itu aja komponen inti, yang core komponen atau bahan-bahan utama lah dalam membangun aplikasi. Kalau di dalam pertukaran kan bahan-bahannya itu mesin ada semen, ada batu batanya. Nah, kalau di sini ada yang pertama itu bahan utamanya itu ialah view. View ini kita ibaratkan sebuah tanah kaplingannya, karena ini nanti yang menentukan lebar tampilan aplikasi kita, menentukan apakah di aplikasi kita itu nanti ada scroll view atau tidak. Nah, pakai ini nanti view-nya. Fungsinya itu sebagai pondasi, komponen pondasi, yaitu berarti komponen dasar. Komponen dasarnya nanti untuk memukus beberapa komponen untuk menghasilkan tampilannya menarik nanti. Nah, itu ini kita kenali dulu komponen apa aja. Nanti untuk prakteknya kita susul aja nanti. Nah, ada juga komponen namanya itu teks. Nah, ini komponen fungsinya komponen itu untuk menampilkan sebuah teks atau karakter lah di dalam aplikasi. Nanti misalnya hasilnya itu ingin seperti ini, menampilkan sebuah teks hello seperti ini. Nah, padahal kodenya itu kan hanya 5 atau 6 huruf ini kan, ya 6 huruf, tapi kodenya itu seperti ini. Nah, udah cukup panjang, nanti itu mungkin udah kebayang. Nah, tapi itu nanti bahas, nggak perlu bingung dulu. Kita kenali tadi udah ada view, ada teks, ada image. Nah, image ini fungsinya seperti namanya, untuk menampilkan sebuah gambar nanti. Nah, nanti kita di sini bisa mengatur ukuran gambarnya berapa. Nah, kita atur nanti ukuran lebarnya, tingginya berapa, lebarnya berapa, nanti kita atur. Dan ini identik sama bahasa Inggris kemungkinan ini, karena identik sama bahasa Inggris nanti untuk penamaannya. Nanti juga ada namanya komponen tag input. Fungsinya sama seperti namanya, untuk memberikan kolom inputan kepada aplikasi kita nanti, agar si user nanti bisa masukkan email, password. Nah, itu kita bisa berikan itu. Nanti kan ketika ada inputan, misalnya si user masukin emailnya ke kolom inputan. Nah, itu kita simpan nanti ke dalam variabel datanya, seperti kita kemarin kita pakai arrow function. Nanti kita perlahan bahas. Nah, ini ada komponen scroll view. Scroll view untuk memberikan efek scrolling ke aplikasi kita. Mungkin nanti aplikasi kita itu memiliki banyak list data, nah melebihi layarnya. Nah, itu nanti kita tambahkan scrolling view. Nah, seperti ini. Nah, scrolling view itu bisa ada dua kemungkinan, bisa vertikal kayak gini, atas bawah. Nanti ada juga dia itu horizontal. Nah, seperti ini, horizontal. Oke, itu nanti perlahan kita bahas nanti insyaallah. Nah, kita coba. Nah, ada di bagian nama komponennya itu ini style sheet. Ini style sesuai namanya, style gaya. Kita nanti dia pakai komponen ini bisa mengatur gaya dari sebuah gambar kita atau sebuah teks kita. Nanti bisa ngatur fontnya,
ngatur ukuran fontnya, bisa menebalkan, bisa memitikan fontnya. Nah itu kita atur nanti, bisa pakai sini. Nah di sini ada komponen text touchable opti. Ini salah satu komponen untuk memberikan efek apa ketika sesuatu komponen diklik itu memberikan aksi apa atau reaksi apa. Misalnya ada button login, kalau kita klik itu nanti mau kearahkan kemana atau mau eksekusi kode apa. Nah itu nanti kita bisa menggunakan komponen ini. Jadi karena kan setiap komponen email teks itu kan nggak bisa diklik, itu hanya menampilkan. Nah nanti kalau mau sebuah gambar bisa diklik, nanti kita bungkus komponen itu menggunakan ini touchable opti. Nah terus ini salah satu aja contohnya, selain itu banyak komponennya. Nah nanti palingan kita sambil pelajarin ini praktek, sambil coba kita nanti pelajarin bagaimana membuat tampilan seperti ini pakai Renative. Nah dari komponen yang kita udah pelajari nanti ini. Nah ini untuk proses pelajarannya nanti pekan min 1 atau min 2 kita masuk ke bagian sini nanti. Nah bagian sini kita main studi kasus untuk buat aplikasinya, aplikasi to do F ini nanti bisa nambah data, bisa ngapus, bisa checklist. Nah ini ada tombol login nanti ya, ini karena ini masih biasa jadi ini sebagai tampilan. Nanti kalau kita input sesuatu nanti bisa klik loginnya, tapi kalau dikosongin ini nggak bisa diklik. Nah itu nanti rencananya. Oke, itu gambaran kedepannya hanya akan kita capai. Semoga aja nanti nggak ada banyak hambatan, lancar semua, teman-teman juga mudah memahaminya nanti. Oke, ini sepertinya belum selesai nih. Nah nggak jalan karena koneksinya nggak stabil. Oke. Nah di sini ada website resminya, nanti akan sering kita jadikan rujukan ini websitenya. Nah di sini kan ada komponen, nah di sini ada komponen core, komponen inti. Nah teman-teman di sini bisa langsung klik di sini, bisa view. Di sini itu ada istilah function dan class function. Nanti insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah untuk saat hari ini dan pekan ini teman-teman udah bisa memastikan semua aja. Nantinya udah bisa create project dan running. Kemudian nanti teman-teman udah bisa mengetahui ada komponen view, text input, image, server view, dan ini fungsi-fungsinya. Nah, nanti bukan depan kita mulai bahas satu persatu sambil praktekin biar nanti jadi sebuah tampilan di aplikasi kita nanti. Oke, untuk sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk materi apapun nanti, mungkin tentang JavaScript-nya atau tentang Renative-nya? Oke, udah nggak ada yang bertanya lagi? Oke, udah itu ya, udah mungkin udah ada gambaran nanti dari kita belajar beberapa pertemuan kemarin. Nanti fungsinya untuk apa nanti. Karena kalau nggak belajar JavaScript dasarnya itu nanti
nggak tahu nanti cara pembuatan functionnya gimana, cara pembuatan variabelnya gimana di Renative. Itu sebenarnya sama aja, cuma nanti cuma peletakannya aja nanti beda. Dan juga nanti ada hal-hal baru juga nemu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukup dulu untuk pertemuan keempat ini ya. Keempat ini nanti insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya, bahas komponennya lebih detail dan sambil praktek. Mungkin teman-teman sambil ikutin juga, coba ngikutin juga prakteknya. Nanti mungkin kita kasih kesempatan untuk share screen nanti. Nah, kalau ada error nanti bisa langsung dikabarin, nanti bisa kita langsung trouble. Oke, kalau gitu kita sudahkan dulu ya. Kalau gitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.